Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang HLB. HLB yaitu hydrophilic lipophilic balance merupakan suatu nilai untuk dapat menyatakan keseimbangan antara ukuran dan kekuatan dari gugus hidrofilik suka air dan gugus lipofilik tidak suka air dari suatu emulsifier. Emulsifier berperan sebagai agen pengikat air dan minyak yang memiliki kombinasi gugus hidrofilik dan hidrofobik yang dinyatakan dalam nilai HLB. Prinsip dari HLB ini yaitu menggunakan emulsifier yang standar dan relatif yang cocok untuk digunakan. HLB juga dapat menentukan fungsi dari surfaktan yang akan digunakan. Konsentrasi dari surfaktan juga mempunyai peranan penting dalam keseimbangan hidrofil dan lipofil yang nantinya akan mempengaruhi kekuatan mengikat berbagai komposisi cairan. Nilai HLB juga berhubungan erat dengan sifat kelarutan. Untuk rentang nilai HLB yaitu antara 1 sampai 20 dan semakin tinggi nilai HLB maka surfaktan semakin bersifat hidrofilik, begitupun sebaliknya. Jika semakin rendah nilai HLB maka surfaktan bersifat hidrofobik. Di sini saya mencantumkan skala HLB dari berbagai aplikasi atau emulsifiernya. Untuk rentang 2-3 itu untuk anti-foaming agent atau untuk anti pembusaan. Untuk rentang 3-6 itu emulsifiernya yang air dan minyak. Untuk 7-9 wetting agent, 8-18 emulsifiernya minyak dan air, 13-15-nya deterjen, 15-18 yaitu pelarut. Nilai HLB emulsifier dengan nilai HLB-nya rendah cenderung larut dalam minyak, sedangkan nilai HLB tinggi cenderung larut dalam air. Semakin tinggi nilai HLB maka surfaktan tersebut semakin bersifat hidrofilik dengan karakteristik khusus yang memiliki kelarutan air yang sangat tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai HLB maka menunjukkan sifat hidrofobik yang semakin kuat. Emulsifier dengan HLB rendah diaplikasikan pada sistem emulsi air dan minyak, di mana gugus hidrofilik akan mengikat sejumlah air yang terdispersi dalam minyak. Minyak sebagai fase pendispersi akan diikat oleh gugus lipofilik. Sebaliknya, emulsifier dengan HLB tinggi diaplikasikan pada sistem emulsi minyak air. Air sebagai fase pendispersi akan diikat oleh gugus hidrofilik yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan gugus lipofilik yang akan mengikat sejumlah minyak yang terdispersi. Selanjutnya, ada Gibbs adsorption. Surfaktan salah satunya berfungsi sebagai pembasah. Kenapa dikatakan sebagai pembasah? Karena dapat menurunkan sudut kontak yang terjadi antara permukaan padat dengan cairan pembasah, yang nantinya dapat membantu memindahkan fase cair. Semakin kecil sudut kontak yang artinya zat tersebut dapat semakin mudah untuk dibasahi. Pada Gibbs adsorption ini atau disebut dengan energi bebas permukaan merupakan suatu permukaan yang digunakan untuk dapat menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan dengan tegangan permukaan yang nantinya akan menghasilkan perubahan yang sesuai. Pada saat kesetimbangan, energi bebas yang dihasilkan dari seluruh sistem pada keadaan temperatur, tekanan, dan luas permukaan yang konstan, karena tidak adanya zat yang masuk atau keluar sistem secara keseluruhan.
Selanjutnya, potensial zeta dengan pengaplikasiannya dalam sediaan suspensi. Pada sediaan suspensi, kita mengenal adanya istilah flokulasi dan deflokulasi. Adanya potensial zeta ini yaitu sebagai parameter muatan listrik antara partikel koloid. Jadi semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi. Kenapa? Karena zeta potensial yaitu merupakan area yang dapat menunjukkan adanya beta potensial antara stand layer dan diffuse layer dari koloid. Yang disebut stand layer itu merupakan lapisan kuat ion positif yang berdekatan dengan lapisan negatif dari koloid. Sedang diffuse layer adalah merupakan keseimbangan dinamik, yaitu antara ion positif dan ion negatif tersebut. Kedua lapisan tersebut digunakan untuk menerangkan distribusi dari ion-ion di sekeliling partikel koloid. Semakin tinggi potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi. Yang dimaksud flokulasi yaitu peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar, yaitu atau terjadinya cracking dengan mengurangi nilai potensial zeta, maka memungkinkan partikel untuk saling tarik-menarik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.